Terima kasih buat pemimpin pujian. Wah, semangat sekali. Hari ini saya ikut semangat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit bagian firman Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa bulan terakhir gitu ya, saya terus-menerus berbicara tentang keselamatan. Jadi kepastian keselamatan, bagaimana caranya kita diselamatkan gitu ya. Saya benar-benar merasa bahwa ini perlu disampaikan di jemaat Tuhan. Karena apa? Ibrani mengatakan ada begitu banyak orang yang dewasa secara usia, tetapi kanak-kanak di dalam pemahaman tentang kekristenan. Dan saya bersyukur, saudara pun juga bersyukur ketika saudara berada di gereja yang tepat, gereja yang terus-menerus belajar, gereja yang terus-menerus rindu untuk mendalami firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak semua gereja suka dengan pengajaran gitu ya. Di beberapa gereja langsung ngomong ke saya, Pak, kok berat ya khotbahnya gitu. Terus mintanya apa? Mintanya yang ringan-ringan saja Pak gitu. Yang ringan-ringan itu apa? Ya yang praktis-praktis saja gitu. Nah, khotbah saya praktis kan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian selama ini gitu ya. Enggak, tapi ini penting ya saudara, ini penting, baru nanti kita selanjutnya belajar tentang hal-hal yang praktis. Saya rindu kita nanti belajar tentang kenapa kita harus bergereja, tertanam di gereja, bertumbuh bersama di gereja. Itu hal-hal yang menurut saya penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kita perlu memahami kenapa kita perlu bergereja. Tapi hal itu perlu didasari dengan diri kita terlebih dahulu. Kepastian keselamatan kita, bagaimana caranya kita diselamatkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa bulan kemarin, maka hari ini saya kepingin menyampaikan tentang sebuah tema yang tidak kalah penting terkait dengan keselamatan. Hari ini kita akan belajar tentang Oke, ini dari tadi pagi memang agak rewel sih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kelahiran kembali atau newborn, dan tema ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan cepat saja karena sudah jam 10:04. Saya yakin Bapak Ibu kepingin segera pulang, saya juga kepingin segera pulang. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, ayat yang begitu terkenal dan kita akan kembali mempelajari dengan baik. Bapak Ibu perhatikan ya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, kelahiran
kembali sebuah tema yang menurut saya sudah cukup jarang dibicarakan. Orang mungkin berbicara tentang Nikodemus, tapi dari perspektif yang berbeda. Nah, hari ini kita akan lihat Nikodemus dari perspektif tentang kelahiran baru. Dan saya akan memulai dengan sebuah kalimat yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya menyampaikan kalimat ini, tidak semua hal baik yang kita lakukan itu didasari dengan dasar yang tepat. Kira-kira kita setuju enggak dengan ungkapan ini? Jadi tidak semua, ya Bapak Ibu, tidak semua, dan ada kata hal baik yang kita lakukan. Aneh ya, hal baik yang kita lakukan, tetapi kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, sebenarnya tidak didasari dengan dasar yang tepat. Ada yang setuju dengan kalimat ini? Terima kasih buat jawabannya. Ada yang tidak setuju dengan kalimat ini? Terima kasih juga Bapak Ibu sekali lagi. Yang tidak setuju dan yang setuju? Oke ya, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena pujian tadi membuat saya sukacita. Kalau enggak, saya sudah marah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Karena kalimatnya kan enggak jelas. Maka saya kasih contoh dengan kasus-kasus tertentu. Kalau saya mengatakan Bapak Ibu, rajin pergi ke gereja, menurut Bapak Ibu ini hal yang baik atau enggak? Baik gitu ya, saya wakili 3.000 orang. Baik Pak gitu, rajin pergi ke gereja. Semua pasti tidak akan menyangkal, rajin pergi ke gereja. Semua pasti ngomong, kalau orang Kristen itu namanya orang percaya, ya harus pergi ke gereja. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu dengar orang Kristen yang ngomong enggak perlu pergi ke gereja, tinggalkan orang itu ya, kibaskan debu daripada orang itu, tendang juga orang itu ya. Ada enggak kira-kira? Nah Bapak Ibu, kalau mungkin di sini Bapak Ibu tidak pernah menemukan, tapi di tempat-tempat lain Bapak Ibu akan menemukan. Karena apa? Karena memang ada kekristenan yang dikatakan dalam tanda kutip alternatif. Mereka punya pandangan bahwa enggak perlu pergi ke gereja, enggak perlu merayakan Natal. Pernah dengar gitu? Orang Kristen yang mengatakan demikian, katanya Kristen tapi punya pemahaman tidak perlu pergi ke gereja, tidak perlu Natalan dengan berbagai macam alasan. Tidak pernah ya Bapak Ibu ya? Iya, Bapak Ibu kan ada di lingkungan yang tepat, gereja yang tepat, terhindar dari berbagai macam ajaran-ajaran yang sesat gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi di luar sana gitu ya, saya sering kali menemukan beberapa orang berkata, Pak, enggak perlu pergi ke gereja. Kenapa? Karena Kristus itu sudah menebus kita secara total. Berarti ketika Kristus menebus kita secara total, maka kita ini langsung ke surga nanti. Enggak perlu kita praktek-praktek kayak gini Pak gitu. Terus kemudian tentang Natal, misalkan mereka berkata gini, buat apa Natalan? Natal itu kan tanggalnya bukan 25 Desember. Masuk akal loh Bapak Ibu dan Saudara alasannya. Benar kan ya, kalau Bapak Ibu belajar dengan baik, orang-orang itu kalau misalkan mempelajari latar belakang itu akan menemukan bahwa sebenarnya Natal itu di sana diadakannya itu bukan pada musim dingin, tapi di timur itu pada waktu apa? Semuanya sedang hijau gitu ya. Karena itu di dalam Lukas pasal yang kedua kan dikatakan gembala-gembala itu bukan sedang holiday terus kemudian bikin snow white dan lain sebagainya. Enggak. Mereka sedang mengembalakan domba mereka, cari makan di rumput yang hijau dan lain sebagainya. Karena dasar-dasar itu kemudian orang-orang Kristen yang disebut alternatif, yang sangat dekat dengan kekristenan kita, mereka berpikir bahwa tidak perlu ke gereja, tidak perlu Natalan, dan kalau Bapak Ibu pelajari dengan baik, mereka menamakan diri mereka dengan saksi Yehova. Kalau ini pernah dengar Bapak Ibu ya, ajarannya kita tidak dengar, tapi saksi Yehovanya kita pasti sudah mendengar. Nah Bapak Ibu, itu beririsan tipis dengan kekristenan, perbedaan-perbedaannya pun tipis. Bagi mereka Yesus Kristus itu bukan anak Allah, Yesus Kristus itu ciptaannya Allah. Karena mereka punya pemikiran ini yang sulung di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, Amsal 8 ayat yang ke-22 gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah kita perlu berhati-hati
saya ketemu dengan beberapa jemaat yang memang pada akhirnya punya konsep demikian. Belum lagi kalau nanti kita ketemu dengan gereja Mormon, terus kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang punya pandangan Kristen progresif, sangat dekat dengan kekristenan. Maka sebagai orang-orang Kristen saya terus-menerus berkata, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Bapak Ibu itu harus kritis terhadap kekristenan yang Bapak Ibu jalani. Jangan berpikir bahwa ini pokoknya percaya Yesus terus kemudian diselamatkan. Tidak, ada begitu banyak hal yang perlu kita pelajari di sekeliling kita yang sebenarnya membahayakan kita kalau kita tidak punya pondasi kekristenan yang kuat. Maka beberapa bulan ini saya terus-menerus berbicara tentang keselamatan, dan hari ini kita berbicara tentang kelahiran baru. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya kelahiran baru dan apakah kita sudah lahir baru. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengawali ini di poin yang pertama, rajin pergi ke gereja itu baik, tetapi tidak semua orang punya dasar yang benar ketika pergi ke gereja. Coba periksa diri masing-masing. Hari ini pergi ke gereja karena apa? Siapa yang dalam hatinya berpikir karena ini hari Minggu? Angkat tangan. Tidak ada ya. Bapak Ibu sudah langsung merasa berdosa dalam hati dan pikiran. Saya gitu ya. Pokoknya kalau hari Minggu prinsipnya sebelum kemana-mana pergi ke gereja dulu. Nah itu saya. Atau kalau misalkan kita pergi ke gereja karena apa? Sungkan sama Pak Titi. Ada enggak kira-kira? Kalau enggak pergi ke gereja nanti Yohanes datang, Wida datang gitu ya, besuki ke rumah gitu. Wah, daripada dibesuki datang aja, wong ibadah cuma 1 jam aja kok, sekolah gitu ya. Nah ternyata Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada berbagai macam alasan kenapa orang itu pergi ke gereja. Tapi alasan yang benar sebenarnya apa sih kita pergi ke gereja? Ini juga tidak tahu Bapak Ibu ya. Alasan yang benar apa? Saya tahu, Bapak Ibu tahu, cuma malu-malu aja ya. Pergi ke gereja itu kan alasannya cuma satu, kepingin ketemu dengan Tuhan ya. Jadi tidak kepingin ketemu dengan siapapun, ketemu dengan Tuhan. Macam-macam alasannya ya Bapak Ibu ya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 menjelaskan bahwa kita ini tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena apa? Di dalam pertemuan ibadah itu kita punya komunitas yang baik, terus kemudian komunitas itu apa? Saling menasehati kalau misalkan kita jatuh dan lain sebagainya. Jadi penting berkomunitas. Kapan-kapan kita bahas tentang betapa pentingnya berkomunitas. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ternyata dari poin yang pertama, kita tahu bahwa tidak semua hal baik yang kita lakukan itu didasari dengan dasar yang tepat. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang terus-menerus kita lakukan setiap pagi, setiap malam, walaupun saya tidak yakin, yang saya yakin cuma yang kita lakukan 3 kali sih Bapak Ibu, doa sarapan, makan siang, sama makan malam. Pasti doa ya, kalau tidak doa kan itu pun dengan kecepatan penuh, dengan kesadaran bahwa Tuhan tahu pokoknya ya. Kebutuhanku Tuhan tahu. Saat teduh belum tentu, enggak ya, kalau di sini pasti saat teduh, malam juga doa malam gitu. Membaca firman Tuhan itu penting. Kita tahu bersama bahwa itu menjadi pondasi di dalam kekristenan. Tadi pujian tadi mengatakan firman-Mu itu dasar kehidupan kita, terus kemudian berdaulat atas kehidupan kita. Firman itu memang begitu penting. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak semua hal baik termasuk berdoa itu kita lakukan didasari dengan dasar yang tepat. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, Yesus ngomong tentang apa? Di ayat 1 sampai dengan yang ke-4, Yesus itu menegur orang-orang karena mereka melakukan sedekah karena cara yang salah. Konsep yang salah, prinsip yang salah, mereka melakukan sedekah karena apa? Mau dilihat orang sebagai orang yang baik. Lalu kemudian Yesus ngomong tentang berdoa. Nanti di perikop selanjutnya Yesus ngomong tentang berpuasa. Ketika Yesus ngomong tentang hal berdoa, Yesus menegur orang-orang karena apa? Karena mereka dikatakan yang pertama, kalau Bapak Ibu nanti lihat di ayat yang ke-5. Kamu itu ya kalau berdoa dikatakan gini, kasar loh Yesus. Yesus ngomong dengan kata-kata, jangan seperti orang yang munafik. Bayangkan Bapak Ibu, kita marah enggak sih kalau dibilang orang munafik? Marah dong kita, harga diri kita tercabik-cabik gitu Bapak Ibu. Munafik loh, munafik itu kan artinya kalau misalkan dikatakan punya wajah dua gitu ya.
dalam konsep Yahudi yang dikatakan munafik itu seperti biawak loh Bapak Ibu. Biawak itu kan lidahnya bercabang, biawak, biawak iya bercabang dua ya. Benar nggak sih? Ular pasti bercabang dua ya. Reptil, beberapa reptil bercabang dua. Nah, orang yang munafik itu dianggap demikian Bapak Ibu. Punya lidah terus kemudian bercabang dua. Kiri oke, kanan oke. Terus kemudian di dalam konsep Yunani, kalau Yahudi, konsep Yunani itu digunakan bahasa hipokrit. Dan hipokrit itu biasa digunakan untuk orang-orang yang melakukan pementasan, terus kemudian mereka menggunakan topeng Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan hipokrit, itu yang dimaksud dengan munafik. Dan Yesus menegur mereka karena apa? Yang pertama, mereka ini show off talk. Mereka coba kepingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang rohani. Bapak Ibu, apakah kita juga memiliki konsep yang sama di poin yang pertama dan yang kedua? Ketika kita pergi ke gereja, ketika kita berdoa, apakah kita juga punya pemikiran kita ini sedang show off kepada sesama kita? Jangan sampai ya orang berpikir saya Kristen tapi tidak pergi ke gereja. Jangan sampai ya orang berpikir saya Kristen tapi saya tidak berdoa. Bapak Ibu, Yesus tegur orang-orang yang suka berdiri di perempatan, di rumah-rumah ibadah mereka berdiri, berteriak dengan keras ketika mereka berdoa. Dan Yesus katakan kamu munafik ya. Yang kedua, nanti kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, baca dengan baik. Yesus mengatakan, kamu memiliki konsep yang keliru tentang berdoa. Yesus ngomong gini, kamu ini suka ngomong bertele-tele, doa-doamu itu panjang gitu ya. Belum tentu doa yang panjang itu didengarkan oleh Allah. Tapi ini juga bukan berarti doa yang pendek pasti didengarkan oleh Allah ya Bapak Ibu ya. Jangan keliru ya Bapak Ibu. Cara berpikirnya tidak demikian. Yang panjang tidak diterima berarti pendek tidak terima. Sebenarnya maksudnya Yesus apa? Yang penting adalah hati Bapak Ibu. Kita ini ku terhubung denganmu. Ini pertama kali saya nyanyi Bapak Ibu ya. Lagu pujian tadi benar-benar wah menyentuh kita. Terhubung tidak sih kita dengan Allah? Bapak Ibu pemimpin pujian semangat gitu. Menurut saya belum tentu semua orang menikmati hadirat Tuhan. Enggak. Kenapa? Karena satu dengan yang lain itu berbedanya di apa sih? Klik enggak sih sama Tuhan? Terhubung enggak sih sama Tuhan? Betul gitu ya Kak ya? Sesemangat apapun loh yang di depan, yang di belakang bisa jadi cuma kakinya gini-gini belum tentu Bapak Ibu. Ini kan sama dengan Bapak Ibu menikmati konser musik sama di gereja kan sama aja kan ya. Jadi kita perlu Bapak Ibu memperhatikan hati kita. Klik enggak sih sebenarnya kita dengan Tuhan. Berdoa itu apa sih? Doa itu kan DOA, duduk omong-omong dengan Allah. Kalau pribadi yang kita ajak omong itu klik nyambung dengan kita mau enggak sih? Cuma dapat waktu singkat, enggak mau kan? Kita mau panjang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan duduk omong-omong dengan Allah. Ditambahi kopi, ditambahi teh, ditambahi gorengan, tambah semakin lama gitu ya, betul ya, selamat ya. Jadi Yesus tegur orang-orang karena apa? Karena mereka berdoa tetapi dasar berdoa salah atau benar Bapak Ibu? Salah dasarnya. Jadi tidak semua hal baik yang kita lakukan didasari dengan dasar yang tepat. Kapan-kapan kita bahas nanti Matius pasal 6. Itu menarik Bapak Ibu, kata tersembunyi di sana pun itu menarik. Muncul dua kata tersembunyi di sana. Saya selalu terkagum-kagum ketika memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ini khusus bagi yang baca firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Maaf bagi yang tidak. Yang ketiga Bapak Ibu, perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak selamanya didasari dengan dasar yang tepat. Kenapa kita berbuat baik? Supaya dilihat oleh orang dan orang mengatakan kita orang baik. Anak saya yang perempuan ini baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi kalau lihat teman-temannya kesusahan gitu, dia sering kali ngomong sama saya, "Pak, enggak dibantu tak Pak?" gitu. "Pak, enggak dibantu tak Pak?" Dan saya cuma tanya satu, kenapa mau bantu temanmu gitu?
ya sakno gitu, dengan berbagai macam alasan. Tapi saya ngomong sama anak saya, jangan cuma sakno. Kita ini menolong orang karena apa? Karena kita ini sudah ditolong oleh Tuhan. Bener, bener gitu enggak sih Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Semuanya loh seharusnya dihubungkan dengan Tuhan. Bukan kita Bapak Ibu. Lihat, didasari dengan dasar yang tepat. Kita ini mengampuni karena Allah sudah mengampuni kita. Kita ini memberikan anugerah kepada orang lain karena apa? Karena Allah sudah memberikan anugerah kepada kita. Gitu loh Bapak Ibu, jalurnya itu selalu gitu. Yang diingat itu selalu Allah, diingat selalu Allah. Karena itu Allah menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Perbuatan baik kita Bapak Ibu. Kalau misalkan kita cuma mendasari karena kita mau disukai oleh orang lain, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Bapak Ibu, dalam sejarah gitu misalkan Herodes yang sangat dibenci oleh orang Israel. Herodes melakukan sebuah perbuatan baik supaya apa? Supaya dia mendapat hati di tengah-tengah orang Yahudi. Caranya apa? Dibangunkan bait Allah yang bagus itu. Baik enggak Bapak Ibu? Baik. Tapi dasarnya keliru. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar dasar yang paling tepat untuk melakukan hal-hal yang baik itu apa? Dan Yohanes mengajar kita. Allah melalui Yohanes mengajar dasar yang tepat adalah kelahiran kembali. Nanti kita lihat Bapak Ibu, kenapa kelahiran kembali itu menentukan, menjadi dasar dari semua yang kita lakukan. Dan kalimat awal saya mengatakan gini, kelahiran baru itu saya pakai kata menggerakkan semua yang kita lakukan menjadi benar. Kelahiran baru itu menggerakkan semua yang kita lakukan menjadi benar. Ada 3 hal yang akan kita pelajari yang dimaksud dengan kelahiran baru. Yang kedua, hasil kelahiran baru. Dan yang ketiga, sikap kita ketika kita sudah dilahirkan baru. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Saya pakai kata yang agak panjang, cerna baik-baik, dan mari kita berpikir sama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalimat saya ini betul atau setengah betul atau tidak betul sama sekali. Ketika berbicara tentang kelahiran kembali, menurut saya kalimat ini mewakili apa yang dimaksud dengan kelahiran baru. Sebuah Bapak Ibu, sebuah perubahan radikal, saya pakai istilah radikal, yang mendahului pertobatan dan iman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pertobatan dan iman itu sebenarnya didahului dengan kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu cukup penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Orang lahir baru terlebih dahulu, baru kemudian dia bertobat, lalu kemudian dia beriman kepada Allah. Terus kalimat selanjutnya Bapak Ibu, lihat yang saya kasih warna-warna kuning. Yang dikerjakan, yang mengerjakan siapa Bapak Ibu? Oleh Yesus dan Roh Kudus. Kemudian lihat, yang memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, untuk apa? Untuk dapat melakukan hal-hal yang benar. Kata selanjutnya, menurut siapa Bapak Ibu? Menurut pandangan Allah. Jadi bukan pandangan kita, tetapi pandangan Allah dengan tujuan akhir kerajaan Allah. Ada yang tidak setuju dengan kalimat ini? Setuju ya, daripada mikir ya. Sebuah perubahan radikal yang mendahului pertobatan dan iman yang dikerjakan oleh Yesus dan Roh Kudus. Untuk mempermudah Bapak Ibu, saya akan jelaskan dengan poin-poin. Apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Bagi saya berarti yang pertama ini Bapak Ibu, kelahiran kembali itu bukan proses, melainkan perubahan radikal. Bukan proses ya Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang mengatakan gini, saya hari ini lahir baru, besok lahir baru lagi, setiap hari saya lahir baru. Enggak Bapak Ibu. Lahir baru itu peristiwa yang hanya terjadi sekali di dalam kehidupan kita. Terjadi sekali di dalam kehidupan kita. Ini bukan proses, ini adalah sebuah perubahan radikal. Nah yang dimaksud dengan radikal itu apa? Menurut KBBI ini Bapak Ibu, secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip dalam politik, perhatikan.
Istilah radikal itu bermakna amat keras menuntut perubahan. Jadi yang dimaksud dengan radikal itu terkait dengan apa Bapak Ibu? Terkait dengan perubahan. Dan ada kata amat keras di sana. Dan saya mengartikan ini dengan poin yang kedua. Seharusnya di dalam kehidupan setiap orang percaya, itu ada yang dinamakan dengan turning point. Yang dialami oleh orang yang belum percaya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada turning point. Tadi dikatakan bahwa kita ini sebenarnya orang berdosa. Bulan lalu ya saya menjelaskan tentang kenapa kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Karena salah satunya natur kita yang berdosa. Dan Allah standarnya adalah sempurna. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita dilahirkan di dalam dosa, kita akan terus-menerus di dalam dosa kalau kita tidak pernah mengalami apa yang dinamakan dengan kelahiran kembali. Jadi ada turning point yang dialami oleh orang percaya. Nah, mari kita pikir sejenak, introspeksi di dalam diri kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, pernah tidak kita mengalami turning point ini? Di dalam kehidupan kekristenan kita loh Bapak Ibu. Apakah kita yang dari kecil sudah Kristen sampai sekarang gitu ya, Kristen ya wis gini Pak gitu, KTP ku Kristen kok Pak gitu. Pernah enggak kita mengalami turning point? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, Paulus itu berkata gini, dengan hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku. Yang dipercaya apa? Yang diakui apa? Paulus berkata, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, Paulus ngomong, percaya tentang Dia yang bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu dan Saudara, turning point kita. Pernahkah di satu titik di dalam kehidupan kita duduk diam, entah kita di gereja atau dimanapun. Terus kemudian kita ini benar-benar disentuh oleh Tuhan. Lalu kita berkata, ya Tuhan, aku mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah enggak sih Bapak Ibu? Kalau belum ya Bapak Ibu, saya tidak menghakimi. Tapi Bapak Ibu perlu memikirkan kembali kekristenan yang Bapak Ibu jalani sampai sekarang. Benarkah kita ini sudah benar-benar di jalur yang tepat? Kita ini meyakini enggak sih Bapak Ibu, Kristen itu belum tentu masuk surga. Keyakinan kita seperti apa sih? Bagi saya Bapak Ibu ya, Kristen belum tentu masuk surga loh Bapak Ibu. Karena Kristen KTP itu kan Kristen tanpa percaya juga bisa gitu ya. Buktinya apa? Ya Bapak Ibu lihat sikap hidup orang-orang Kristen itu loh. Yang jauh dari Tuhan itu banyak atau sedikit? Ya banyak Bapak Ibu. Dan kelahiran kembali itu nanti kita akan lihat. Ditunjukkan salah satunya oleh sikap hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, turning point pernah enggak kita mengalami di satu titik disentuh? Karena 1 Korintus 12 ayat yang ketiga itu mengatakan begini Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika bukan karena apa Bapak Ibu? Satu tok, jika bukan karena Roh Kudus. Bapak Ibu kalau kita belum pernah disentuh, bukan berarti kita tidak akan masuk surga. Tetapi kita perlu cari lagi. Kita perlu kenal Tuhan lagi dengan lebih baik. Kita perlu mohon lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya diri kita itu diperbaharui. Ada sebuah turning point Bapak Ibu. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Dari orang yang belum percaya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Benar-benar ya Bapak Ibu ini ya. Benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Paulus berbicara tentang kebangkitan Bapak Ibu. Karena kebangkitan itu sentralnya di dalam kekristenan. Pusatnya di dalam kekristenan. Tanpa kebangkitan loh Bapak Ibu, kekristenan kita ini menjadi sia-sia Bapak Ibu.
Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena apa? Karena Kristus itu tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh agama lain yang mati kemudian tidak pernah bangkit kembali. Karena itu Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-10. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, berarti jalur kita sudah benar. Bapak Ibu, jadi Kristen itu sudah benar. Tetapi yang jadi masalah, benarkah kita punya klik dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan secara benar Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, kelahiran kembali itu dapat saya artikan gini, bukan karena apa yang kita miliki atau lakukan. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Bapak Ibu, kalau misalkan saya jelaskan kata Farisi, itu di kelas saya bisa jelaskan selama 1,5 jam untuk kata Farisi saja. Tetapi hari ini saya cuma mau katakan gini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau kita berpikir bahwa kelahiran kembali itu karena apa yang kita lakukan, maka kita perlu belajar dari Nikodemus. Kita perlu belajar dari kisah Nikodemus. Kenapa? Karena kalau misalnya keselamatan atau kelahiran baru itu produknya kita, maka Nikodemus yang pertama pasti masuk surga. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu dan Saudara belajar kata Farisi itu, wah sudah hebatnya orang Bapak Ibu. Kita seringkali membaca di dalam Alkitab paling tidak yang muncul kan satu Farisi, dua, ada golongan apa lagi? Ahli Taurat, betul. Yang ketiga, Saduki, betul. Paling tidak Bapak Ibu tahu tiga itu sudah hebat. Ada Nikolaus juga ada Herodian juga ada Eseni juga ada, macam-macam Bapak Ibu. Tapi yang terus-menerus mencobai Yesus itu tiga, Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Dan Paulus termasuk dalam golongan Farisi, Bapak Ibu. Karena itu di dalam Filipi pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 Paulus berkata, dari sisi Yahudi, aku orang Farisi. Kenapa? Paulus begitu bangga dengan kefarisiannya. Kenapa Farisi itu begitu membanggakan? Karena mereka tergolong di dalam sebuah kelompok yang namanya Sanhedrin Bapak Ibu. Jumlahnya 70 dan itu menjadi penentu kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Terus perhatikan Bapak Ibu, mereka benar-benar melakukan Taurat dengan baik. Mereka melakukan Taurat dengan baik. Jadi kalau misalkan kita berpikir apa yang kita miliki atau lakukan itu bisa melahirbarukan kita, maka kita sama dengan orang-orang Farisi. Nikodemus dikatakan dia Farisi, terus kemudian yang kedua dikatakan dia pemimpin, bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi dikatakan pemimpin agama Yahudi. Di ayat yang ke-10 dikatakan dia pengajar Israel. Di beberapa buku komentari saya membaca bahwa Nikodemus itu termasuk salah satu tokoh terhebat di dalam kumpulan Sanhedrin. Di antara 70 orang itu, Nikodemus termasuk salah satu yang terhebat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan karena apa yang kita miliki Bapak Ibu. Dan yang kedua, apa yang kita pelajari dari ayat yang pertama, yang ketiga, yang kedua yang kita pelajari Bapak Ibu, tahu tentang Yesus, belum tentu percaya kepada Yesus. Lihat Nikodemus di ayat yang kedua, dia berkata begini, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Bapak Ibu lihat, tahu tentang Yesus, belum tentu percaya kepada Yesus. Nikodemus percaya enggak kepada Yesus? Nanti Bapak Ibu lihat di pasal yang ke-19 Nikodemus baru percaya. Jadi setelah pertemuannya dengan Yesus dia enggak langsung percaya kepada Yesus. Tapi di pasal yang ke-19 dia baru percaya kepada Yesus. Beda dengan perempuan Samaria di pasal
yang setelah pasal yang ketiga, pasal yang keempat. Yesus ketemu dengan orang Samaria, perempuan Samaria, pendosa, dan di ayat yang ke-32 sampai selanjutnya Bapak Ibu bisa menemukan. Ia percaya langsung kepada Yesus karena apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kisah Nikodemus juga menemplak kehidupan saya. Ketika saya baca kembali, yang muncul salah satunya adalah Hengki, tahu tentang Yesus, belum tentu percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saya sekolah sampai S3. Dan pagi ini saya diingatkan kembali. Ini muncul pagi ini Bapak Ibu. Persiapannya beberapa waktu, tapi ini saya tambahkan tadi pagi. Hengki tahu banyak tentang Yesus, belum tentu percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, berapa lama kita jadi orang percaya Bapak Ibu? Tentu sudah begitu banyak firman yang sudah kita dengar. Tetapi yang perlu kita pikirkan kembali pagi hari ini adalah, benarkah kita percaya tentang apa yang kita tahu selama ini? Ada banyak orang yang tidak percaya Bapak Ibu, kekristenannya cuma lewat gitu aja. Maka Lukas ketika menuliskan Injilnya dia berkata gini, semuanya ini kutuliskan kepadaku ya. Di pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Lukas menambahkan gini, supaya kamu lebih-lebih lagi percaya tentang apa yang kamu ketahui selama ini. Bapak Ibu, dari Lukas saya juga menangkap hal yang sama. Banyak orang tahu tentang Yesus, tapi tidak percaya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 nanti Bapak Ibu baca ya. Itu orang-orang terus menerus ikut dengan Yesus, kemana-mana ikut dengan Yesus. Tetapi Yohanes benar-benar mencatat gini, mereka ikut Yesus karena apa? 1, mereka lapar dikenyangkan. 2, mereka sakit disembuhkan. Dan yang ketiga, mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka itu pulih. Mereka kan dijajah Romawi pada waktu itu. Dan mereka kepingin Yesus menjadi raja, terus kemudian memulihkan kondisi mereka. Bapak Ibu, saya merinding loh. Serius. Berapa banyak dari kita yang ikut Yesus? Karena kita cuma merasa dapat mujizatnya Yesus, makan kenyang dari Yesus, sakit disembuhkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi kita tidak benar-benar percaya bahwa dia sanggup menyelamatkan hidup kita. Kita ikut Yesus itu karena momen-momen tertentu. Kita ikut Yesus itu sifatnya temporer. Pergi ke gereja ya pergi, tapi dasarnya tidak benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah sekali lagi harapan saya Bapak Ibu, kita tahu tentang Yesus dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena kalau enggak Bapak Ibu, Hosea pasal 4 ayat 6 nanti Bapak Ibu lihat, baca. Di sana dikatakan umatku binasa cuman karena satu hal. Mereka menolak pengajaran. Ada orang yang menolak untuk mengenal Allah, tetapi yang kedua yang menemplak saya Bapak Ibu, ada orang yang sudah tahu tentang Yesus, tetapi mereka melupakan pengajaran Allah. Kita tahu banyak, sampai kemudian kita berpikir, itu firman sudah di luar kepala. Kalau di luar kepala berarti apa Bapak Ibu? Ya lalilah di luar kepala. Wong namanya di luar kepala kok. Yang di dalam kepala aja seringkali lupa, apalagi yang di luar kepala. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bangun pondasi kekristenan kita dengan sebaik-baiknya. Semakin kita tahu, seharusnya semakin kita percaya kepada Yesus. Diwujudkan dengan apa? Ibadahnya benar, berdoanya benar, berbuat baiknya benar, melayaninya benar. Karena apa? Karena kelahiran kembali itu menggerakkan semua hal baik yang kita lakukan dengan dasar yang benar. Dan dasar yang benar kita tadi belajar menurut pandangannya Allah, bukan pandangan kita sendiri. Saya punya quotes yang menarik. Orang yang terlihat saleh itu belum tentu sudah dilahirbarukan oleh Allah. Namun orang yang sudah mengalami kelahiran kembali pasti menunjukkan kesalehan di dalam dirinya. Jadi apa Bapak Ibu? Orang yang saleh itu belum tentu sudah lahir baru. Bisa jadi cuma show off. Tadi kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus tegur mereka Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Kalau gitu apa Bapak Ibu? Dilahir barukan itu berarti karya Allah Bapak Ibu, karya Allah. Dan perhatikan di poin yang pertama, kata dilahirkan itu terus menerus muncul di ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Dan ketika saya belajar Bapak Ibu, kata dilahirkan itu bentuknya pasif, bukan aktif. Dan ini semakin menegaskan bahwa sama sekali tidak ada peran manusia di dalam kelahiran baru. Apa yang dimaksud dengan pasif dan aktif? Bapak Ibu, gambaran sederhananya gini. Yang pertama, kata yang dipakai itu bukan melahirkan. Kalau melahirkan itu aktif. Kata yang dipakai apa? Dilahirkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melahirkan, Bapak Ibu bisa memilih enggak? Kapan Bapak Ibu melahirkan? Jangan ngomong Caesar ya. Enggak, ini beda konteksnya ya. Tapi benar-benar Bapak Ibu merasakan, oh sini wayahe ini gitu. Bisa enggak kita besok ya? Aku mau besok karena tanggalnya tanggal cantik. Aku mau besok perutku mulai merasa mules terus kemudian aku melahirkan gitu. Bisa enggak? Enggak bisa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena melahirkan, betul gitu ya Cik ya. Karena melahirkan itu sifatnya itu pasif Bapak Ibu. Kita sedang menunggu jamnya Allah, harinya Allah, waktunya Allah, momennya Allah untuk apa? Untuk saudara melahirkan. Saudara enggak bisa memilih saudara. Yang memilih itu kira-kira melanggar apa enggak? Enggak juga lah ya. Enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, enggak se ekstrim itulah ya, enggak. Cuma kalau kita memperhatikan, dilahirkan, itu berarti tidak ada sama sekali peran kita. Jangan berpikir ada peran kita, tapi murni karyanya Allah. Sakit di perut kita dan lain sebagainya, walaupun saya tidak pernah merasakan, tapi istri saya kan ngeluh-ngeluh, aduh mulai sakit ini perutnya dan lain sebagainya. Berarti itu sudah mulai waktunya gitu ya. Sifatnya pasif Bapak Ibu, bukan aktif. Dilahirkan oleh Allah. Dilahirkan manusia, dilahirkan oleh Allah. Ada 2 kali kelahiran yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Yang kedua yang menarik Bapak Ibu, ada kata dilahirkan kembali di sana. Dan kata kembali ini semakin menegaskan. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata anoten. Dan anoten itu berkata ini, from above, from a higher place, of things which come from heaven or God. Jadi kalau saudara merasa lahir baru itu peran saudara, mari kita perhatikan, anoten itu berarti dari atas ke bawah. Saya sudah pernah menjelaskan tentang konsep keselamatan. Saya menjelaskan tentang monergism, tidak ada peran manusia, semuanya dari satu arah, dari Allah kepada manusia. Dan yang kedua kalau saudara perhatikan, dari sesuatu yang berasal dari surga atau dari Allah. Yang kedua saudara, from the first, from the beginning, from the very first. Bukan pada waktu saudara melahirkan, bukan pada waktu kita dilahirkan, tapi sejak awal sebenarnya kita sedang di dalam rencananya Allah. Di satu titik kita akan menerima apa yang dinamakan dilahirkan kembali. Itu sebabnya Paulus di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15, dia berkata gini, kalau aku sekarang bertobat, Paulus berkata sebenarnya panggilanku itu dimulai dari pertobatanku, enggak. Paulus ngomong sejak dari kandungan ibuku. Padahal Paulus itu bertobat sekitar tahun atau sekitar dia usia 40 tahunan. Tetapi di dalam Galatia dia mengatakan sejak dari dalam kandungan itu loh, aku sudah dipilih, dipanggil oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Untuk apa? Untuk dilahirkan kembali di usia 40. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anoten, sesuatu yang spesial yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kelahiran kembali itu menentukan dan menjadi syarat kerajaan Allah. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat apa? Lihat aja lo gak iso Bapak Ibu, apalagi masuk. Ditegaskan lagi di ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan berpikir masuk, lihat aja enggak Bapak Ibu. Kalau kita tidak dilahirkan
kembali oleh Allah. Dan terus-menerus diulang oleh Yesus, dilahirkan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sudah dilahirkan oleh Kristus, apa yang kita terima? Yang pertama adalah identitas sebagai anak Allah. Banyak orang berpikir jadi anak Allah itu biasa. Tapi dalam konsepnya Yahudi yang dimaksud dengan anak Allah itu adalah ini, sama seperti Allah. Saudara nanti kalau belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ketika orang-orang mengatakan Yesus ini loh anak Allah, Yesus ini loh anak Allah, maka kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu langsung ambil batu, terus kemudian hendak melempari Yesus dengan batu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dalam konsep Yahudi mereka berpikirnya gini, orang yang ngomong dirinya anak Allah, itu berarti dia adalah Allah. Dan perhatikan Bapak Ibu, betapa spesialnya anak Allah. Kita yang disebut huios to theo, anaknya Allah Bapak Ibu. Berarti kita ini sebenarnya dijadikan sama seperti Allah. Yang kedua Bapak Ibu, menerima kerajaan Allah itu pasti. Bukan hanya lihat, tetapi Bapak Ibu akan menerima kerajaan Allah. Yang terakhir sikap kita bagaimana? Bapak Ibu, yang pertama saya tidak bosan-bosan mengatakan bukan hanya tahu, bukan hanya percaya, melainkan kenal Bapak Ibu. Kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa hal itu, metanoia kita, pertobatan kita akan menjadi sia-sia. Yang kedua, baptisan itu penting. Di pasal 3 ayat yang ke-22, Yesus ngomong baptisan itu penting. Dan yang ketiga, hidup dalam kesalehan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kesalehan itu sepertinya tidak penting di hadapan Allah, bukan berarti orang percaya itu pada akhirnya tidak hidup saleh. Tidak Bapak Ibu. Justru orang yang sudah lahir baru, salah satu tandanya dan ciri utamanya adalah apa? Hidup dalam kesalehan Bapak Ibu. Orang lihat terus ngomong orang Kristen itu lo baik. Orang lihat terus orang ngomong iya itu lo benar anaknya Tuhan. Orang lihat terus orang mengatakan iya aku percaya Yesus ya. Karena melihat kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, sudahkah kehidupan kita dilihat orang dengan cara demikian? Atau ketika orang lihat kita terus, seorang iki meneh iki, ngomong apa meneh wis orang ini gitu. Lunga. Dilahirkan baru berarti hidup dalam kesalehan. Hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi orang yang dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali berarti kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Bukan percaya, tapi mengenal Allah dengan baik. Bapak Ibu, selamat menjadi orang-orang yang lahir baru pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan ref yang terakhir tadi. Mohon kakak WL bantu ya. Refnya saja ya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita nikmati Allah pada siang hari ini. Bapak Ibu, kalau selama ini kita belum pernah disentuh oleh Allah, siang ini mohon Allah menyentuh kita. Roh Kudus masih ada dan Roh Kudus sedang ada di tengah-tengah kita. Lakukan bagian kita. Pujian ini mengatakan, ku terhubung denganmu. Sudahkah kita klik dengan Allah? Terhubung dengan Allah menjadi kunci untuk kita menikmati Allah. Bapak Ibu, orang yang lahir baru di dalam ibadah-ibadahnya pasti selalu dapat menikmati Allah. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, bukan sekedar menyanyikan. Ku terhubung denganmu ya Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah Dasar hidup
Mari hubungkan diri kita dengan Allah Bapak Ibu. Terhubung denganmu, Ya. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah Dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi naikkan pujian ini, saya serahkan padamu. terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini biarlah tertanam di dalam hati kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan satu kebetulan hari ini kita bisa ada di sini dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kasih sudah menegur kami melalui firman-Mu.